Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua, para pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, coba Bapak dan Ibu renungkan sejenak. Sudah berapa bulan kita menunggu kabar kenaikan gaji tahun 2026? Sudah berapa kali mendengar informasi rapel akan cair, namun kenyataannya belum juga masuk ke rekening? Banyak yang diam-diam mengecek ATM. Banyak yang membuka mobile banking berkali-kali. Namun yang muncul tetap angka yang sama. Sebagian mulai bertanya-tanya, apakah hak ini benar-benar akan dibayarkan? Apakah ada masalah dengan data saya? Atau jangan-jangan kebijakan ini hanya wacana? Bapak dan Ibu, kegelisahan ini sangat wajar. Karena bagi pensiunan, gaji dan rapel bukan sekadar angka, melainkan penopang hidup sehari-hari. Maka pada kesempatan kali ini, kami hadir untuk menyampaikan penjelasan lengkap, utuh, dan berdasarkan pernyataan resmi pemerintah agar tidak ada lagi kebingungan dan keresahan. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk memprovokasi, tetapi untuk meluruskan. Karena jika kita memahami duduk perkaranya, maka hati akan lebih tenang dan langkah kita lebih tepat. Bapak dan Ibu, pada tanggal 7 Januari 2026, pemerintah melalui pernyataan resmi menyampaikan bahwa kenaikan gaji ASN dan pensiunan hingga saat ini memang belum bisa dilaksanakan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan juga ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Artinya, ini bukan kabar dari media sosial, bukan isu dari grup percakapan, melainkan pernyataan resmi negara. Pemerintah menyampaikan bahwa alasan utama belum dilaksanakannya kenaikan gaji adalah karena perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fiskal negara. Dalam penjelasan Menteri Keuangan, disebutkan bahwa negara membutuhkan waktu sekitar 1 triwulan atau kurang lebih 3 bulan untuk menilai secara menyeluruh kemampuan anggaran. Penilaian ini tidak dilakukan secara sederhana, tidak hanya melihat angka penerimaan, tetapi juga memperhitungkan belanja negara, kewajiban jangka panjang, dan keberlanjutan fiskal. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan kenaikan gaji tidak hanya menguntungkan saat ini, tetapi juga tidak menimbulkan masalah di masa depan. Bapak dan Ibu, setelah triwulan pertama selesai, barulah pemerintah akan masuk ke pembahasan triwulan kedua. Pada tahap ini, akan dibahas apakah kenaikan gaji dapat dieksekusi, bagaimana skema anggarannya, dan apakah negara mampu menanggung beban tambahan tersebut. Inilah mengapa pemerintah belum bisa langsung menetapkan kenaikan gaji di awal Januari 2026. Bukan karena tidak peduli, bukan karena melupakan pensiunan, tetapi karena ingin memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar aman bagi keuangan negara. Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Pan-RB yang menyampaikan bahwa keputusan kenaikan gaji tidak hanya soal angka, tetapi juga soal kesiapan sistem, regulasi, dan pemerataan. Jika kenaikan dilakukan tanpa persiapan matang, bisa terjadi ketimpangan pembayaran antar instansi dan wilayah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekarang mari kita pahami kondisi gaji yang berlaku saat ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hingga Januari 2026, gaji PNS masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2024. Dalam peraturan ini, kenaikan gaji PNS sebesar 8% telah diberlakukan sejak tahun 2024 dan masih menjadi dasar hingga sekarang. Untuk golongan 1, gaji pokok terendah berada di kisaran Rp1.080.000, sedangkan golongan 1A tertinggi mencapai sekitar Rp2,5 juta. Golongan 1B berada di kisaran 2,6 juta. Golongan 1C 2,7 juta. Ya, dan golongan 1D mencapai 2,9 juta rupiah. Golongan 2 memiliki gaji terendah sekitar 2,1 juta rupiah. Golongan 2A tertinggi sekitar 3,6 juta. Golongan 2B 3,7 juta. Golongan 2C 3,9 juta. Dan golongan 2D sekitar 4,1 juta rupiah. Golongan 3 memiliki gaji terendah sekitar 2,7 juta rupiah. Golongan 3A sekitar 4,5 juta.
golongan 3B 4,7 juta, golongan 3C 4,9 juta, dan golongan 3D sekitar 5,1 juta rupiah. Golongan 4 sebagai golongan tertinggi memiliki gaji terendah sekitar 3,2 juta rupiah. Golongan 4A sekitar 5,3 juta. Golongan 4B 5,6 juta. Golongan 4C 5,8 juta. Golongan 4D 6,1 juta. Dan golongan 4I sekitar 6,3 juta rupiah. Inilah kondisi yang berlaku hingga saat ini. Sekarang kita beralih ke gaji pensiunan. Gaji pensiunan PNS masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Dalam peraturan tersebut, kenaikan gaji pensiunan sebesar 12% diberlakukan sejak tahun 2024 dan masih menjadi dasar hingga Januari 2026. Untuk golongan 1 dengan jenjang pendidikan SD hingga SMP, gaji pokok berada di kisaran 1,7 juta hingga 2,2 juta rupiah. Golongan 2 dengan jenjang pendidikan SMA hingga D3 memiliki gaji pokok di kisaran 2,8 juta hingga 3,2 juta rupiah. Golongan 3 dengan jenjang pendidikan S1 hingga D4 memiliki gaji pokok di kisaran 3 juta hingga 3,7 juta rupiah. Sedangkan golongan 4 memiliki gaji pokok di kisaran 4,2 juta hingga 4,9 juta rupiah. Semua ini adalah gaji pokok, belum termasuk tunjangan lain yang mungkin diterima. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke topik yang paling banyak ditanyakan, yaitu rapel gaji pensiunan. Rapel adalah selisih gaji yang dibayarkan karena adanya kenaikan atau penyesuaian yang berlaku surut. Jika suatu kebijakan ditetapkan di tengah tahun, maka selisih dari bulan-bulan sebelumnya akan dibayarkan sekaligus dalam bentuk rapel. Inilah yang membuat rapel sangat dinantikan. Namun perlu dipahami, rapel tidak bisa cair sekaligus untuk semua pensiunan. Dan di sini saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, silakan jawab jujur di kolom komentar, apakah Bapak dan Ibu sudah melakukan otentikasi Taspen tahun ini atau belum? Karena ini menjadi salah satu faktor utama. Ada beberapa kategori pensiunan yang berpotensi mengalami penundaan rapel. Pertama, pensiunan yang belum melakukan otentikasi data. Tanpa otentikasi, sistem akan menandai status sebagai belum aktif sehingga pembayaran tidak dapat diproses. Kedua, pensiunan yang memiliki kendala administrasi. Misalnya dokumen belum lengkap, data belum sinkron, atau ada perbedaan data antar sistem. Ketiga, pensiunan yang sedang melakukan mutasi rekening bank. Selama rekening baru belum terverifikasi, rapel akan ditahan sementara demi keamanan. Keempat, pensiunan yang meninggal dunia sebelum rapel dicairkan. Dalam kasus ini, rapel tidak hilang dan akan dialihkan kepada ahli waris yang sah, tetapi prosesnya memang membutuhkan waktu lebih lama. Bapak dan Ibu, perlu digarisbawahi bahwa PT Taspen bukan pihak yang menentukan kebijakan. Taspen hanya menyalurkan dana berdasarkan regulasi dan keputusan pemerintah. Jika rapel belum cair, itu bukan berarti dana ditahan tanpa alasan, melainkan karena prosedur yang harus dipenuhi. Pemerintah telah menetapkan tanggal 10 Januari 2026 sebagai acuan target penyelarasan administrasi. Tanggal ini bukan jaminan semua pensiunan menerima rapel di hari yang sama, tetapi menjadi tanda bahwa proses sedang berjalan dan hak tetap dijamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di tengah situasi ini, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah memastikan data kita benar, tetap tenang, dan tidak terpancing isu yang belum jelas kebenarannya. Hak pensiunan adalah hak yang dijamin negara. Tidak akan hangus, tidak akan dihapus. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini penting, silakan tuliskan pengalaman Bapak dan Ibu di kolom komentar. Apakah rapel sudah cair, belum cair, atau masih menunggu? Mari kita saling berbagi informasi yang benar. Demikian penjelasan lengkap kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kesabaran, dan keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.